Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang terjadi untuk 3 chapter mendatang di manhwa Magic Emperor. Pada chapter sebelumnya berakhir saat Gu Santong mengetahui fakta sebenarnya tentang apa yang terjadi 300 tahun yang lalu, terutama juga terkait dengan ayah angkatnya yang merupakan bagian dari rencana kaisar. Gu Santong nampak kesal dan juga marah karena ia telah dibohongi 300 tahun lamanya. Ia berkata kepada Dragon Guardian, "Kalian pembohong, kalian telah menipuku lebih dari 300 tahun." Ghost King berusaha untuk menenangkannya dan berkata jika ayahnya adalah seseorang yang mengabdi pada kaisar, jadi ia juga harus sama. Tapi Gu Santong sudah tidak peduli. Aura mengerikan nampak jelas di sekitar tubuh Gu Santong. Bahkan jika ketiga lawannya adalah ahli tahap visi dewa puncak dan Gu Santong hanyalah tahap visi dewa tingkat 3, akan tetapi mereka tidak memiliki keyakinan untuk menang. Gu Santong di sini nampaknya sudah tidak peduli lagi. Ia berencana untuk membunuh ketiganya. Tapi untungnya Zovan mulai menenangkannya. "Shanzi muda, tenanglah. Walaupun ayah baptis pertamamu adalah orang kekaisaran, tapi aku rasa kasih sayangnya kepadamu adalah sesuatu yang asli." Lalu Gu Santong pun mulai mengingat bagaimana kasih sayang yang diberikan oleh ayah angkatnya. Ia pun mulai tenang. Zovan juga berkata, karena insiden 300 tahun yang lalu adalah sesuatu kebohongan, maka janji yang dibuat Gu Santong sudah tidak berlaku dan ia sudah lagi tidak menjabat sebagai Dragon Guardian. Tentu saja ketiganya tidak memiliki alasan lain selain menyetujui apa yang dikatakan Zovan. Dan Ghost King juga Sima Hui mulai meninggalkan keduanya. Adapun Fang Qiubai sebelum ia berpisah, ia bertanya kepada Zovan kenapa tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk menghancurkan ketiganya, dan alasannya itu semua hanya untuk Gu Santong. Ya, intinya di sini Zovan tidak ingin mengaburkan apa yang telah dilakukan oleh ayah baptis Gu Santong yang pertama. Walaupun mereka orang kaisar, tapi kebaikannya sangat tulus seperti dirinya saat ini. Berkat penjelasan tersebut, Fang Qiubai pun memiliki pandangan yang lain terhadap Zovan. Seburuk apapun dia, Zovan selalu memperlakukan orang-orangnya dengan sangat baik. Ia juga berkata kepada Gu Santong bahwa dirinya beruntung memiliki seseorang seperti Zovan. Dan Gu Santong pun mulai tersenyum mendengar hal tersebut. Ia bahkan merasa dirinya bangga karena memiliki Zovan yang mungkin lebih baik daripada ayah angkat pertamanya. Tapi Fang Qiubai juga mengingatkan bahwa Zovan memiliki ikatan persaudaraan dengan si gendut ataupun pangeran ketiga. Memikirkannya saja awalnya membuat Zovan kesal. Kenapa ia harus memiliki hubungan seperti itu dengan pangeran ketiga? Dan setelah mengingat-ingat, akhirnya ia pun sadar kembali jika dahulu Zovan masih lemah dan perlu memiliki dukungan dari seseorang yang memiliki posisi tinggi. Dan setelahnya Fang Qiubai pun mulai meninggalkan Zovan juga Gu Santong. Keduanya pun perlahan kembali menuju medan perang. Di tengah-tengah perjalanan, Gu Santong pun bertanya, "Ayah, kenapa kultivasimu hanya berada di ranah Tianshuan tingkat 5, sedangkan cacing sebelumnya yang dimaksud adalah Tian Yuan berada di ranah visi dewa puncak?" Zovan pun menjelaskan bahwa dalam kultivasi tidak perlu terburu-buru. Zovan lebih menginginkan fondasi yang kuat daripada tergesa-gesa dan akan sulit pada akhirnya. Juga Zovan belum sepenuhnya mengendalikan seluruh jiwa naga Vena. Gu Santong juga mulai mengingat pertarungan melawan Tian Yuan itu sangat menyebalkan. Cacing itu sulit sekali dibunuh, semuanya berkat akar bodi. Seharusnya dari awal Gu Santong berkata
berkata jika Zovan tidak perlu memberikan akar bodi kepada Tian Yuan. Tapi Zovan memiliki pandangannya sendiri. Itu semua perlu dilakukan agar rencana berjalan sesuai dengan apa yang diperkirakan. Dengan kekuatan baru Tian Yuan, pastinya ia memiliki kepercayaan diri yang tinggi sehingga Zovan bisa menggambar apa kemungkinan yang harus ia lakukan di masa depan. Gu Santong juga bertanya, dengan mereka berdua saja kenapa harus repot-repot menjalankan sedemikian rumit rencana? Bukankah lebih baik menghancurkan seluruh Tian Yu? Lagi-lagi Zovan menasihatinya. Tian Yu memiliki sumber daya yang stabil, dan jika keduanya menghancurkan begitu saja maka akan ada banyak kerugian. Zoval juga menjelaskan beberapa hal terkait dengan kekaisaran dan juga 7 rumah utama. Mendengarkan hal tersebut, Gu Santong pun mulai sadar betapa kejinya mereka. Lalu Zovan juga bertanya bagaimana pelatihan Gu Santong dengan Kumpeng. Ia pun menjelaskan jika dirinya telah banyak mempelajari teknik baru, termasuk bagaimana kembali ke bentuk aslinya. Intinya ia mendapatkan banyak kekuatan. Zovan pun merasa lega melihat bagaimana Kunpeng mengajarinya. Itu berarti Kunpeng masih belum memiliki niat jahat kepada Gu Santong. Dan setelah beberapa waktu akhirnya mereka berdua pun akhirnya hampir tiba di kota naga terkurung, wilayah milik Regen Aztec. Tapi sayangnya dengan pertahanan yang sangat kokoh, bahkan ahli-ahli dari aliansi keluarga Luo belum bisa menghancurkan pertahanan tersebut. Tapi Gu Santong dengan santainya berkata jika ia memiliki caranya sendiri dahulu. Walaupun penghalang tersebut sangat kuat, tapi ia berhasil menghancurkannya walaupun membutuhkan waktu 1 hari. Intinya penghalang tersebut hanyalah sepotong kue bagi Gu Santong. Tapi Zovan mengatakan jika ingin menghancurkannya kembali maka lakukanlah dengan gaya. Di sisi lain, pasangan Qiu Yanhai dan juga Xiu Qing mengeluh sudah 10 hari tapi mereka masih belum bisa menghancurkan penghalang yang dimiliki oleh Regen Aztec. Ia memerintahkan seluruh bawahannya untuk mengeluarkan seluruh tenaga agar penghalang tersebut bisa hancur. Tapi mereka nampaknya sedikit mengeluh karena walaupun sudah mengeluarkan semuanya, bahkan tidak tergores sedikit pun. Qiu Yanhai bahkan berpikir apakah perlu mereka melakukan seni gabungan hidup dan mati. Tapi nenek Chu Bijun tidak ingin mereka melakukan hal tersebut. Kali ini mereka hanya memiliki keduanya sebagai kekuatan tertinggi. Penatua Li Jingtian sedang dalam perawatan. Jadi jika mereka berdua kelelahan maka kekuatan besar mereka akan menurun dan mereka takut jika Leng Wuchang memiliki banyak taktik licik untuk mengalahkan mereka. Mendengar percakapan tersebut membuat 4 kurcaci tersinggung karena selain keduanya masih ada 4 kurcaci. Tapi nenek Chu Bijun tidak ingin mengambil resiko tersebut. Kenapa? Ya jelas saja karena keempat kurcaci itu bodoh. Jika membiarkan kepemimpinan atau kekuatan dipegang oleh keempatnya, tinggal menunggu kehancuran saja. Dan di tengah-tengah perbincangan tersebut akhirnya suara Zovan pun mulai terdengar. Ia pun berkata, "Sepertinya kalian sudah lama menungguku." Tentu saja itu membuat semua orang terkejut. Tapi Long Kui yang melihat Gu Santong di belakangnya merasa khawatir. Ia pun berkata, "Pelayan Zuo, apakah kau masih dikejar oleh Gu Santong?" Tapi para anggota keluarga Luo mulai menunduk dan berkata, "Pelayan Zuo, kalian telah kembali." Dan saat melihat Gu Santong mereka juga berkata, "Tuan muda, selamat datang juga." Ya, perkataan tersebut tentu saja mengejutkan semua orang selain yang berada di keluarga Luo. Nenek Chu Bijun, Long Kui, dan beberapa orang masih belum bisa memahami perkataan orang-orang dari keluarga Luo. Tuan muda, hingga
Hingga pada akhirnya Zofan pun menjelaskan, "Oh ya, aku belum memberitahukan padamu. Jadi mari kita mulai saja perkenalannya. Ia adalah anak angkatku." Tentu saja mendengarkannya sendiri dari mulut Zofan itu adalah hal yang berbeda. Tapi mereka masih bertanya-tanya. Gu Santong sudah ada dari 300 tahun yang lalu dan tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkannya. Lalu bagaimana Zofan bisa menjinakkan anak tersebut dan bahkan menjadikannya sebagai anak angkat? Nenek Chu Bijun pun bertanya kapan hubungan keduanya terjadi dan Zofan pun menjelaskan, "Setidaknya 8 tahun yang lalu kami bertukar pukulan dan pada akhirnya terjadilah hubungan anak dan ayah." 8 tahun yang lalu Nenek Chu Bijun pun mulai menyusun puzzle-puzzle terkait dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya dan bagaimana pertikaian Zofan dan juga Gu Santong di istana kekaisaran. Hingga pada akhirnya Nenek Chu Bijun pun sadar bagaimanakah rencana yang dibuat oleh Zofan tersusun dengan rapi dan juga matang. Dan dilihat dari apa yang dilakukan kekaisaran sebelumnya, nampaknya bahkan kaisar sendiri belum menyadari jika Gu Santong berada di pihak Zofan. Itulah yang membuat Nenek Chu Bijun lebih sadar jika Zofan mengerikan lebih dari apa yang ia pikirkan. Di sisi lain, Long Kui dan beberapa orang masih belum bisa membaca situasi saat ini. Oleh sebab itulah dengan penuh ragu mereka bertanya, "Jadi bagaimana nasib Wang Pu Tianyuan?" Dan dengan santai Zofan pun berkata, "Dengan bantuan Gu Santong, bukankah kalian sudah bisa menebak bagaimana hasilnya? Tianyuan sudah mati." Ya, tentu saja sebenarnya mereka sudah bisa menggambar atau memikirkan apa yang telah terjadi jika Gu Santong bersatu dengan Zofan. Tapi mereka juga ingin mendengar hal tersebut langsung dari mulut Zofan. Setelahnya, Qiu Yanhai pun meminta maaf karena setelah 10 hari berlalu mereka masih belum bisa menghancurkan penghalang milik Regen Estate. Mendengar hal tersebut membuat Gu Santong mengejek mereka. "Dasar tidak berguna, sudah 10 hari tapi kalian tidak bisa menghancurkannya. Lihatlah bagaimana aku dan ayah akan menyelesaikan permasalahan ini." Ya, omelan Gu Santong hanya membuat semua orang terdiam. Dan jika dilihat-lihat apa yang dikatakan oleh Gu Santong mulai mirip dengan Zofan. Nah, tanpa basa-basi, keduanya pun mulai bergerak. Mata Zofan bersinar dan tinju Qilin bersiap. Di sisi lain, orang-orang dari gerbang kekaisaran yang menjaga penghalang melihat keduanya. Awalnya mereka masih santai, tenang saja. Seberapa kuat pun mereka mencoba untuk menghancurkan pelindung ini, itu tidak ada gunanya. Tapi saat menyadari jika itu adalah Zofan, semua orang pun mulai panik. Karena mereka juga harusnya sadar jika kemunculan Zofan itu berarti kematian Tianyuan. Dan setelahnya, bam, hanya butuh satu gerakan dari keduanya sudah bisa menghancurkan penghalang yang bahkan tidak bisa ditembus selama 10 hari. Para penatua dan yang mulia pun mulai melaporkan hal tersebut kepada Leng Wuchang. Mereka ingin meminta sarannya, tapi sayangnya Leng Wuchang nampak lemas. Kehadiran Zofan berarti kematian Tianyuan, yang artinya mereka tidak memiliki harapan lagi. Bahkan Leng Wuchang hanya bisa menyarankan jika mereka menyerah. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat para pimpinan rumah kesal, apalagi Yan Bogong yang saat ini dipenuhi oleh racun. Begitu juga Yao Wansan. Mereka bergabung dengan gerbang kekaisaran untuk membalas dendam. Tapi apa kata Leng Wuchang? Mereka harus menyerah. Di sisi lain, Zofan pun mulai berteriak, "Hancurkan semua orang dan bawa Leng Wuchang kepadaku hidup-hidup." Dan akhirnya peperangan pun memasuki babak akhir. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk Manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Ceritanya bisa lebih panjang ataupun lebih pendek dari apa yang Mimin spoilerkan. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video. Bye-bye.